Tantangannya berat ya. Dalam masa seperti ini kita tahu bahwa situasi tidak sedang baik-baik saja. Waktu itu kantor kami belum di sini, masih di sebelah. Oh, yang sebelah ya? Ya, di sebelah itu kan rumah jabatan yang jadi kantor. Anda Iya. bayangkan rumah sekecil itu dengan staf yang begitu banyak, jadi senggolan sedikit sebenarnya itu bisa terjadi tawuran. Dari semua kejaksaan itu hal yang penting adalah soal public trust kejaksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Komjak, welcome to Komjak RI TV. Yang pastinya hari ini kalian ditemenin sama gadis bahasa lama. Dan aku Rida Rara sebagai salah satu pegawai dari Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Wow, gadis ditemenin sama pegawai dari Komjak RI. Siapa tahu habis ini ditarik juga ya kan? Gimana Mbak? Tanggapannya? Mohon izin Ibu Bapak jika mau merekrut saudara Didengarkan ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hari ulang tahun Komjak RI yang keberapa sih Mbak? Yang kedua dekade. Artinya sudah 20 tahun ya Komisi Kejaksaan Republik Indonesia berdiri. Balapan ya sama umur kita yang masih enggak. belia ini ya. Enggak. Kita masih belasan tahun ya. Oke deh, berarti nanti kita bakal kedatangan narasumber dong pastinya. Betul dong Pak. Kita kedatangan narasumber yang pastinya tamu penting ya. Beliau ini merupakan tamu-tamu penting yang kita undang di acara syukuran dan launching buku 2 dekade Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Wow, nggak sabar banget deh mau ngobrol-ngobrol nih sama para tamu undangan yang pastinya penting ya. Ini tamu penting, jadi kita juga harus agak sedikit jaga image ya. Oke Sobat Komjak, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol sama narasumber kita. So, jangan kemana-mana, di subscribe dulu Komjak RI TV. Hai Sobat Komjak, kita sudah kedatangan tamu spesial lagi nih pada hari ini. Sudah ada Bapak Batara Ibnu Reza selaku komisioner Komjak periode 4. Selamat Benar, datang ya? Bapak. Terima kasih, selamat datang. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, mungkin kesibukannya saat-saat ini apa aja nih Pak? Saat ini saya setelah tidak menjadi komisioner, saya kembali ke kampus. Sebenarnya waktu menjabat juga saya adalah seorang dosen, mengajar di Fakultas Hukum di Universitas Trisakti, fokus kepada isu-isu internasional, jadi hukum internasional yang serem-serem lah, pidana internasional, pengungsi, hukum humaniter, hukum perang, ya begitulah. Selain itu juga menjadi peneliti dan juga menjadi advokat atau pengacara praktik. Wow, luar biasa. Keren ya? Saya tahu ternyata dosen juga ya Pak ya. Dosen juga. Sama dengan Pak Ketua periode saat ini ya, dosen juga di. Oh, tapi di mana? Di Trisakti juga? Bukan, beda universitas. Oh, kirain. Nah, Bapak, saya mau nanya nih, makna 2 dekade Komjak RI bagi Bapak apa sih? Jadi 2 dekade ini harus dimaknai bahwa kehadiran Komisi Kejaksaan sebagai bagian dari anak kandung reformasi itu harus dimaknai sebagai suatu keharusan hadir dalam sejarah di dalam penegakan hukum. Dan buat saya justru ini harus terus ditingkatkan. Ya. Karena Komisi Kejaksaan tidak hanya kemudian jalan di tempat, dalam kaitan dia harus diberikan kewenangan dalam kaitan penguatan pengawasan. Kekuasaan dalam kaitan dengan pengawasan tentunya tidak dimaknai sebagai untuk upaya untuk mencari kesalahan kepada subjek atau objek yang kita sedang awasi, yaitu kejaksaan. Nah, karena itu adalah penting ke depan bahwa Komisi Kejaksaan tidak hanya kemudian berpikir tentang dirinya dalam kaitan dengan hari ini, peraturan hari ini, tapi perlu ada pengembangan dalam kaitannya, perlu ada tambahan-tambahan dalam kewenangan pengawasan. Seperti pada waktu harapan kita di periode saya adalah ada upaya untuk misalnya ide-ide untuk bisa kemudian diperkuat dengan dari sekedar peraturan presiden menjadi undang-undang. Sayangnya pada saat itu direvisi undang-undang kejaksaan yang baru, itu tidak dimungkinkan. Mungkin ke depan ketika politik hukum berubah, dan tentunya Komisi Kejaksaan tidak hanya sendiri, tetapi dia harus mendukung dan didukung oleh masyarakat sipil, dan artinya Komisi Kejaksaan harus membuka dirinya
kepada setiap elemen masyarakat yang ingin berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap kejaksaan dan aparatusnya. Luar biasa. Hmm. Itu dia makna 2 dekade Komjak RI ya bagi Iya. Bapak Batara. Nah, selain itu ada pesan nggak Pak untuk para komisioner Komjak RI pada periode kelima ini Pak? Tantangannya berat ya dalam masa seperti ini. Kita tahu bahwa situasi tidak sedang baik-baik saja di negara kita. Tantangan terbesar adalah yang juga pernah kami lalui, namun ini akan lebih berat mengingat isu-isu seperti pemotongan anggaran itu akan menyulitkan bagaimana Komisi Kejaksaan dapat bergerak leluasa dalam melakukan pengawasan. Selain itu, hal-hal lainnya seperti untuk dapat kemudian melayani masyarakat melalui penerimaan laporan pengaduan. Memang sekarang sudah cukup baik karena ada ILAPDU ya, jadi secara elektronik laporan pengaduan, tetapi dengan pemotongan anggaran ini akan berakibat pada sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan Komisi Kejaksaan. Nah tentunya harapan besar kita adalah bahwa Komisi Kejaksaan dapat kemudian secara mungkin persuasif untuk bisa kemudian meminta kepada pemerintah untuk bisa mengkaji ulang. Dalam hal ini kan kekhawatiran kita adalah karena kejaksaan begitu besar, sedangkan Komisi Kejaksaan tidak memiliki kekuasaan yang sebesar kejaksaan, objek yang diawasi. Sehingga kemudian kita perlu kemudian mempertimbangkan bahwa isu anggaran, independensitas komisi ini itu adalah hal yang terpenting ke depannya. Termasuk juga independensi dari komisioner. Oke. Zaman dulu berarti nggak ada ILAPDU ya Pak? Belum ada ILAPDU? Belum, kami inisiasi sebenarnya. Jadi kami mencoba untuk memulainya, tetapi kan sekali lagi keterbatasan anggaran pada zaman kami kan kita menghadapi COVID ya. Jadi anggaran juga dipotong untuk COVID, dan ketika kemudian COVID mereda dipotong lagi untuk IKN. Jadi memang tantangannya adalah karena Komisi Kejaksaan ini adalah sebuah komisi negara, tetapi kemudian anggarannya tidak independen. Kita berada di dalam, pada saat itu di masa saya ada di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Kemenkopolhukam. Ya, jadi mata anggaran kita ditaruh di situ. Jadi itu menyulitkan bagi kami untuk melakukan pengembangan. Yang kedua, posisi komisi bukanlah mitra dari parlemen. Dalam hari ini Komisi 3. Sedangkan Kejaksaan adalah mitra Komisi 3. Sehingga hubungan antara Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dengan Komisi 3 DPR RI ini bersifat tidak langsung. Melainkan harus lewat Kemenkopolhukam, karena itulah kemudian perlu ke depannya agar juga DPR bisa mendengar Komisi Kejaksaan itu seperti apa, karena DPR juga yang memegang fungsi budgeter. Jadi mereka biar tahu juga kami melakukan pengawasan itu butuh yang namanya anggaran dan juga independensitas, sehingga kita memiliki kelulusan dan kita dapat menjalankan program dengan baik tentunya. Nah itu aja. Berarti ILAPDU itu baru benar-benar ada di tahun berapa Pak? Ya baru sekarang. Oh baru tahun ini Ya ya? baru sekarang, baru terlaksana. Tapi dari inisiasinya sudah dilakukan sudah sejak dari periode kami ya waktu itu. Betul. Nah, menurut Bapak saat ini Komjak tuh seperti apa? Atau sekilas pandang lah baiknya bagaimana? Ya sama lah apa yang saya sampaikan. Ada kemajuan bagaimana. Ini salah satu misalnya ada podcast. Podcast ini adalah sarana bagaimana Komisi Kejaksaan itu agar lebih dikenal. Ya kan? Betul. Komisi Kejaksaan sendiri perlu juga memperluas tidak hanya pada mitranya saja yaitu Kejaksaan, tetapi dengan misalnya MOU dengan kelompok-kelompok atau pengawas seperti kami lakukan dengan Komisi Yudisial atau segala. Tapi yang terpenting juga dengan kampus. Ya. Karena kampus sendiri tidak banyak mendengar ini Komisi Kejaksaan seperti apa. Oh begitu ya Pak? Ya. Di masa saya pada saat itu menginisiasi kerjasama dengan sejumlah kampus, karena bagi kampus dan sebagai seorang pengajar juga dan pendidik, bahwa kampus memiliki kepentingan untuk bekerjasama dengan lembaga negara dalam kaitannya dengan upaya tridharma perguruan tinggi. Jadi tidak hanya mahasiswanya yang kemudian dapat memberi kesempatan untuk magang di sini, tetapi juga para dosennya juga dapat bekerja sama untuk mendapatkan data dalam kaitan penelitian, bekerja sama untuk mendapatkan misalnya anggaran. Dulu di masa kami ada anggaran untuk penelitian. Nah artinya Komisi Kejaksaan tidak melulu bicara soal teknis pengawasan, tetapi juga dia bicara bagaimana pengembangan akademik dalam konteks pengawasan. Sehingga di dalam konteks akademisi ya, pengawasan itu tidak lagi bicara soal teknis, tetapi bagaimana kemudian bahwa pengawasan dalam konteks bidang hukum ini
bisa dipahami oleh masyarakat masyarakat akademik gitu, khususnya Fakultas Hukum misalnya. Nah, seperti itu. Baiklah. Apalagi nih yang pengen kita tahu dari Bapak? Mungkin kita korek-korek nih masalah cerita-cerita Cerita menarik seru yang menarik di Selama era Bapak Bapak menjabat ya? selama menjabat. Adakah satu kasus yang menarik perhatian atau misalnya bisa Tapi yang dijadikan pastinya yang boleh diketahui oleh Sobat Oh Komjak iya, ya. pastinya demikian. Karena di masa kami itu kan masa yang dimana banyak sejumlah kasus yang kemudian menjadi perhatian publik. Contoh misalnya kasus Jaksa Pinangki. Ya. Itu di mana kemudian Komisi Kejaksaan secara aktif terlibat dalam pengawasan ketika kasus ini muncul ke permukaan. Bagaimana pada saat itu terjadi persinggungan dengan kejaksaan dalam memahami bagaimana menangani kasus Jaksa Pinangki pada saat itu. Nah, ini sangat menarik karena ada sejumlah polemik dan kemudian alhamdulillah kami berhasil ya untuk bisa kemudian meyakinkan kepada mitra kami bahwa kami tidak mencari kesalahan, tetapi agar kejaksaan dapat secara benar memperlakukan dan menyelesaikan kasus ini tanpa menutupi hal-hal yang tidak perlu atau melakukan tindakan yang tidak perlu, biar publik yang menilai. Karena sekali lagi pada saat itu juga harus diingat Jaksa Agung Pak ST Burhanuddin itu juga kemudian masih baru ya sebagai Jaksa Agung. Ketika dalam pertemuan pertama dengan kami adalah dari semua Jaksa Agung itu hal yang penting adalah soal public trust kejaksaan. Nah makanya kami katakan bahwa Anda mau public trust, transparansi. Kalau Anda tutup-tutupi sesuatu soal Pinangki, maka publik akan menilai kejaksaan melindungi tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh anggotanya. Iya. Ya seperti itu. Yang kedua itu ada kasus Novel Baswedan kalau nggak salah. Itu kami memeriksa jaksanya karena waktu itu tim jaksa melakukan penuntutan terhadap pelaku penyiraman air keras hanya 1 tahun. Padahal itu penganiayaan berat yang mengakibatkan cacatnya seorang. Nah kita melakukan pemeriksaan. Jadi karena kita bukan pro justisia, kita memutuskan istilahnya dengan istilah apa ya? Bukan pemeriksaan, tapi yang jelas intinya kita bertanya kepada tim jaksa mengapa kemudian ada tuntutan 1 tahun. Seharusnya itu ada pemberatan, pasal 351 dengan pemberatan itu berkaitan dengan penganiayaan. Problemnya kemudian adalah ini menjadi perhatian publik. Kenapa kemudian penganiayaan yang berakibat cacatnya seseorang ini dihukum ringan, dituntut ringan dalam hal ini, bukan dihukum ringan, dituntut ringan. Nah itu juga sama, itu waktu itu kantor kami belum di sini, masih di sebelah. Oh yang sebelah ya Pak? Ya di sebelah itu kan rumah jabatan yang jadi kantor. Anda Iya. bayangkan rumah sekecil itu dengan staf yang begitu banyak, jadi senggolan sedikit sebenarnya itu bisa terjadi tawuran, ya, karena sempitnya. Tetapi kita harus mengoptimalisasi kekurangan menjadi kelebihan. Dan disitulah kemudian Komisi Kejaksaan berhasil juga menyampaikan kepada publik bahwa ini memang ada permasalahan yang Komisi Kejaksaan juga bisa memberikan jawaban. Terlebih juga beban itu kemudian harus dijawab oleh Kejaksaan, dalam hal ini Kejaksaan Republik Indonesia. Kasus yang terakhir yang di masa saya adalah kasus Sambo. Karena saya adalah tim yang melakukan pengawasan terhadap tim Jaksa Penuntut Umum. Ya. Jadi waktu itu Komisi Kejaksaan memutuskan untuk membentuk satu tim yang terdiri dari 5 atau 4 komisioner, ya saya lupa lah gitu dia. Tapi singkat saya 5 komisioner yang mengikuti perkembangan dari mulai kasus ini muncul. Ya. Mengingat kasus ini mendapatkan perhatian publik, Presiden bahkan berkali-kali mengingatkan kepada Polri untuk menyelesaikan, dan kami di dalam di internal, terutama saya ingatkan kepada ketua pada saat itu, ini sudah saatnya jaksa mulai masuk, tetapi karena terbentur dengan hukum acara, maka kemudian jaksa tidak bisa masuk di dalam ketika polisi hendak mencari alat bukti. Dia baru bisa melakukan, jaksa baru bisa masuk ketika terjadi penyidikan dan segala macam. Nah ini sangat menarik, prosesnya panjang dan kami juga duduk di pengadilan untuk mengawasi jaksanya, dibantu dengan para penalah Komisi Kejaksaan. Terus kemudian bekerja sama dengan sejumlah komisioner-komisi yang lain, karena di dalam pengadilan tidak hanya Komisi Kejaksaan, ada komisi yudisial yang mengawasi hakimnya. Jadi masing-masing komisi negara yang melakukan pengawasan itu melakukan pengawasan terhadap masing-masing objeknya. Ada hakim dengan KY, kami dengan kejaksaan gitu kan.
Dan tidak hanya itu, ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu penuh karena Ya. mendapatkan perhatian yang sangat luar biasa. Anda tahu bagaimana kemudian animo masyarakat ketika menonton Pengadilan Sambo seperti layaknya menonton drama Korea. Ya. Nah, itu kami bagian dari sejarah pada saat itu. Nah, itu adalah sedikit cerita dari periode keempat di masa kami menjadi komisioner. Tentunya kinerja unggulan ini bisa dipupuk terus oleh komisioner pada saat Harus ini. lebih baik lagi, bukan hanya kami kan hanya apa istilahnya melanjutkan apa yang dilakukan oleh periode pertama, kedua, ketiga. Dan tentunya periode kelima ini akan jauh lebih baik, itu demikian harapan kami. Jadi tidak hanya kemudian oh ya kita sekedar melanjut, tapi harus lebih baik pencapaiannya. Bahkan kalau bisa jauh lebih baik. Jauh lebih baik dari Jauh yang lebih baik. sebelumnya ya Pak. Ya, tentu. Dan seterusnya. Amin. Selain jauh lebih baik nih Pak, mungkin ada ucapan doa harapan ataupun pesan khusus untuk Komisi Kejaksaan RI di tahun yang ke-20 ini. Ya, harapan saya bahwa Komisi Kejaksaan akan terus berkibar dan tentunya berkibarnya itu jauh tinggi di ujung tiang, tidak akan pernah surut. Ya, kibarkan terus di panji-panji Komisi Kejaksaan. Amin. Penguatan harus dilakukan dengan kerjasama, tidak hanya dengan lembaga negara, tapi juga dengan masyarakat sipil. Tidak boleh anti kritik. Ya, artinya harus terbuka dengan kritik, mampu bekerja sama dengan sejumlah elemen masyarakat, sehingga kita bisa mencapai tujuan, dalamnya Komisi Kejaksaan bisa mencapai tujuan untuk bisa menjadi lembaga yang terpercaya dalam melakukan pengawasan dan menjadikan kejaksaan sebagai lembaga yang paling terpercaya di masyarakat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga ya. Semoga terwujud semua semoga harapannya. terwujud. Itu Dan tadi. terima kasih banyak Bapak Sama-sama. sekali lagi Terima kasih juga diberikan kedatangannya. kesempatan di podcast ini. Ini perdana buat saya. Oh iya, perdana Ya, Pak. karena zaman saya nggak ada podcast ini, ini bagus iya. ini. Beda zaman ya Pak. Beda zaman. Tapi ya, Beda. makanya itu beda zaman justru harus lebih baik. Iya. Gitu dia. Semoga ya Pak. Harus, bukan semoga lagi, harus. Suatu Harus ya, keharusan. Pak? Ya harus. Ya semoga setelah ini kita berkesempatan lagi untuk mengundang Bapak Batara Oh, terima Ibnu kasih. Reza ya. Dengan senang hati. Baiklah Bapak, terima kasih banyak sampai Sama-sama. jumpa kembali. Iya, terima kasih. Ya, itu tadi obrolan kita yang seru banget pastinya ya bersama para narasumber kita yang luar biasa. Semoga obrolan kita hari ini membawa dampak yang positif untuk kita semua ke depannya. Tidak hanya untuk pegawai Komisi Kejaksaan juga, tapi untuk masyarakat luas pastinya. Amin Untuk ya sobat rabbal Komjak juga. alamin. Betul sekali. Itu paling penting tuh kalian sobat Komjak. Tidak lupa juga kami ingin mengucapkan selamat hari lahir untuk Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-20 tahun. Semoga semakin sukses ke depannya. Semakin membangun, kinerjanya semakin bagus, dan semoga jaya Jaya pastinya. Dan juga untuk sobat Komjak, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, di subscribe, di like, di komen, dan juga di share. Dinyalain apanya? notifikasinya. Iya, betul Komjak sekali. RI. Komjak RI TV, dan saya Gadis Basalama. Aku Rida Rara. Pamit undur diri, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye, Sobat Komjak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.